Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah interaksi obat dan makanan. Malam ini akan memaparkan tugas kelompok kami yang berjudul tentang distribusi obat dalam tubuh. Di sini kelompok 2 terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu ada Ainal Mardiana. Yang kedua ada Bevi Sundari, saya sendiri. Yang ketiga Hasya Maulida. Yang keempat ada Khalisa Fatin. Yang kelima ada Mita Arini. Dan yang keenam ada Putri Ayu Mulia. Di sini, next. Ada table of contents dari PPT yang kami buat. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga itu ada kesimpulan, dan terakhir itu ada daftar pustaka. Untuk pemaparan materi dari kelompok kami ini akan dipaparkan oleh kelima rekan kelompok saya. Saya persilakan kepada Ainal. Baik, terima kasih Kak Sundari. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang farmakologi. Next. Untuk latar belakang farmakologi tersendiri yaitu berasal dari kata farmakon atau obat dan logos atau ilmu pengetahuan. Farmakologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis. Farmakologi ada banyak istilah, diantaranya ada farmakonoksi, farmasi, farmakologi klinik, farmakologi terapi, toksikologi, dan selanjutnya diantaranya ada farmakokinetik, yang artinya yaitu keseluruhan proses atau kejadian yang dialami molekul obat mulai saat masuknya obat ke dalam tubuh sampai keluarnya obat tersebut dari dalam tubuh. Ada macam-macam farmakokinetik, diantaranya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk absorpsi yaitu pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh melalui absorpsi pasif, aktif, ataupun pinositosis. Kemudian ada distribusi, yaitu proses obat yang dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Kemudian metabolisme atau biotransformasi, yaitu merupakan hati adalah utama untuk metabolisme. Kemudian ada ekskresi atau eliminasi, yaitu rute utama dari obat adalah melalui ginjal, dan rute-rute lain meliputi empedu, feses, paru-paru, salvina, keringat, dan air susu ibu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Putri. Terima kasih. Terima kasih Ainal. Untuk selanjutnya itu pembahasan tentang distribusi dari obat melalui aliran darah. Distribusi obat itu sendiri adalah proses untuk dihantarkannya, proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Obat ini setelah diabsorpsi akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh badan. Next. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dari obat ini, diantaranya itu ada afinitas terhadap jaringan, di mana obat ini tergantung pada struktur kapiler dan juga struktur dari obat itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu aliran darah, terdistribusi ke organ berdasarkan jumlah aliran darah. Kemudian ada efek pengikatan dengan protein, obat yang beredar di seluruh tubuh dan berkontak dengan protein dapat terikat ataupun bebas. Kemudian ada partisi dalam lemak, obat yang larut dalam lipid dapat mencapai konsentrasi yang tinggi dalam jaringan lemak. Untuk distribusi sendiri itu diawali dari aliran darah,
menuju jaringan ataupun organ yang mempunyai perfusi tinggi dengan darah seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lainnya. Kemudian tahap selanjutnya juga bisa terdistribusi ke jaringan lemak, tulang, otot, kulit, dan jaringan ikat. Kemudian obat-obat yang terakumulasi di dalam jaringan dengan konsentrasi yang lebih tinggi daripada dengan sirkulasi yang sistemik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kalisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya distribusi obat di dalam aliran dasar, yaitu perfusi yang tinggi pada daerah paru-paru, hati, ginjal, jantung, dan otak. Perfusi sendiri adalah aliran cairan yang melalui sistem peredaran darah atau sistem limfatik ke organ dan jaringan lainnya. Perfusi yang tinggi biasanya terjadi pada daerah paru-paru, hati, ginjal, jantung, dan otak. Sedangkan perfusi yang rendah pada lemak dan tulang. Perfusi yang sedang terdapat pada otot dan kulit. Next. Afinitas terhadap jaringan. Penetrasi obat tergantung pada luasnya kadar gradien, bentuk yang dapat berdifusi, bebas, faktor seperti pH gradien, dan ikatan pada konstituen intraseluler akan mempengaruhi akumulasi di dalam jaringan. Next. Nah, selanjutnya yaitu partisi ke dalam lemak. Obat akan disimpan oleh larutan fisis dalam lemak netral. Jumlah lemak yang tersimpan yaitu 15% dari berat badan dan merupakan tempat penyimpanan untuk obat. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Saudari Arin. Terima kasih. Terima kasih Kalisa. Selanjutnya faktor penting selanjutnya yang berpengaruh pada distribusi obat adalah efek pengikatan dengan protein. Jadi saat obat itu masuk, dia akan berikatan dengan protein plasma. Lalu bagian yang terikat itu akan menjadi tidak aktif atau tidak dapat bekerja. Jadi bagian yang bebas itu yang akan memberikan efek farmakologis. Lalu obat itu dikatakan berikatan protein tinggi apabila lebih dari 80% terikat dengan protein. Dan biasanya proses ikatannya itu bersifat reversible. Selanjutnya. Ini perjalanan distribusi obat tadi sudah disinggung sedikit oleh rekan saya Putri. Jadi saat obat masuk ke dalam tubuh, obat itu akan masuk ke dalam aliran darah. Biasanya dia akan menuju ke jaringan yang perfusinya tinggi, yaitu pada jantung, hati, paru-paru. Jadi saat dia masuk ke jaringan yang perfusinya tinggi, obat itu akan terdistribusi dan terjadi keseimbangan sistemik. Setelah itu, lebih banyak obat yang di sistemik, dia akan menuju ke jaringan yang perfusinya lebih rendah, yaitu di jaringan lemak, tulang, otot, kulit, dan jaringan ikat. Nah, saat selanjutnya saat di jaringan itu, obat yang larut lemak itu juga akan lebih cepat diserap di sini dan akan disimpan ke dalam jaringan. Jika posisinya banyak, dia akan digunakan sebagai cadangan. Lalu tadi salah satu yang mempengaruhinya adalah faktornya adalah perbedaan pH juga mempengaruhi yang mengakibatkan obat juga akan terakumulasi lebih banyak di dalam jaringan dibanding dengan sistemik. Yang selanjutnya, jika banyak cadangan yang di dalam jaringan, itu akan memperpanjang lama kerja obat atau waktu paruh kerja obat di dalam tubuh. Selanjutnya, mekanisme interaksi obat terbagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi farmasetik, artinya interaksi antara obat dan obat. Jadi jika kedua obat diberikan dalam waktu yang bersamaan, maka itu bisa dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau obat itu akan saling mempengaruhi dan fungsinya bisa menurun. Kemudian interaksi farmakodinamik itu jadi hal-hal yang menimbulkan efek-efek obat yang aditif, artinya dia bekerja bisa menjadi 2 kali lipat lebih kuat. Sinergis atau potensiasi, artinya dia bisa lebih besar dari 2 kali lipat kerjanya. Dan yang ketiga, antagonis, artinya salah satu fungsi obatnya bisa menurun.
Kemudian yang ketiga, interaksi farmakokinetik, yaitu interaksi yang terjadi pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari satu obat atau lebih. Next. Kemudian interaksi pada proses yang terjadi pada proses distribusi adalah contohnya yang pertama tadi, saat obat masuk, maka dia akan berikatan dengan protein plasma. Lalu senyawa yang asam akan berikatan dengan albumin dan yang biasa akan berikatan dengan alfa-1 glikoprotein. Nah, saat dua obat atau lebih diberikan, maka obat itu akan bersaing untuk berikatan dengan protein plasma. Jadi, misalkan ada obat A masuk, kemudian ada obat B masuk. Obat B lebih tinggi berikatan dengan proteinnya. Jadinya nanti obat A fungsinya juga akan menurun karena kalah saing dengan obat B tadi. Lalu akibatnya proses distribusi terganggu karena terjadi peningkatan distribusi salah satu obat ke jaringan. Next slide. Akan dijelaskan oleh Hasya. Silakan Hasya. Terima kasih Kamita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai volume distribusi pada obat. Nah, volume distribusi ini tidak menggambarkan volume yang sesungguhnya, karena volume distribusi ini merupakan parameter yang menghubungkan konsentrasi obat dalam darah dengan jumlah total obatnya dalam tubuh. Contohnya, jika obat dimasukkan dalam tubuh sebesar 100 mg, tetapi ada konsentrasi obat yang dalam darahnya itu sebesar 10 mg per liter, sehingga volume distribusinya sebesar 100 liter. Hal ini seperti kayak melarutkan 1000 mg obat dalam 100 liter larutan. Nah, ini akan memberikan konsentrasi 10 mg per liter. Untuk menemukannya, itu ada rumus volume distribusi sama dengan jumlah obat yang di dalam tubuh dibagi konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, ini ada beberapa faktor yang menentukan volume distribusi pada obat. Faktor yang menentukan besar kecilnya volume distribusi adalah besarnya perbedaan afinitas obat dalam jaringan tubuh dan darah. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, bila obat terlihat lebih kuat pada jaringan tubuh dibandingkan pada darah, maka obat akan lebih banyak dalam jaringan tubuh, sehingga obat terlihat dilarutkan dalam volume besar dan volume distribusinya itu akan besar. Kecepatan distribusi obat pada tubuh dapat melalui injeksi langsung ke dalam darah, absorpsi dari saluran cerna, atau cara lain. Ini salah satu obat yang bisa dilakukan injeksi adalah vitamin C. Nah, yang ketiga adalah, bila obat diinjeksi dalam darah, maka volume distribusi sementara sama dengan volume distribusi darah dan konsentrasi awal obat umumnya tinggi. Seperti yang tadi dijelaskan, kecepatan dan jumlah obat yang didistribusi itu ditentukan oleh perfusi obat ke dalam jaringan dan afinitas obat. Kesimpulan pada presentasi kami hari ini, di dalam tubuh itu obat mengalami 4 proses, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari siklus sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Faktor yang mempengaruhi yaitu aliran darah, afinitas, ikatan protein, dan partisi lemak. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada Kak Bevi. Terima kasih kepada Hasya dan rekan-rekan sekalian. Mungkin itu tadi paparan materi dari kelompok kami tentang distri obat dalam darah. Lebih dan kurang saya sebagai moderator